Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindya Lestari dari kelas 11 6B14. Kali ini saya akan menjelaskan tentang simulasi program Zahir Accounting versi 51. Dan pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang judul saya yang berjudul Pengelolaan Data Keuangan dan Manajemen Pemasaran pada Bengkel Cuci Laundry menggunakan Zahir Accounting versi 51. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pada Bengkel Cuci Laundry. Bengkel Cuci Laundry merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang dagang dan jasa. Mencuci dengan menggunakan mesin cuci dengan otomatis. Pada saat ini banyak sekali yang berwirausaha di bidang dagang dan jasa. Dalam manajemen pemasaran merupakan proses penetapan dalam sebuah organisasi dengan mempertimbangkan peluang pasar. Pelaksanaan aktivitas memenuhi sebuah tujuan untuk mengukur kemajuan ke arah pencapaiannya. Pada umumnya pelanggan bengkel cuci laundry ini anak kos dan pegawai yang kesulitan membagi waktu untuk mencuci pakaian ataupun setrika baju sendiri dikarenakan kesibukan masing-masing sebagai pekerja ataupun mahasiswa. Di dalam pembahasan ini, saya membatasi ruang lingkup pembahasan masalah hanya mengenai pendapatan dan penjualan barang dengan laporan per bulannya pada bengkel cuci laundry, yang dimana dari proses pendapatan pada laporan laba rugi dan penjualan pada laporan penjualan. Sesuai dengan permasalahan yang saya jelaskan barusan, maka saya tertarik untuk mengambil judul Pengelolaan Data Keuangan dan Manajemen Pemasaran pada Bengkel Cuci Laundry menggunakan Zahir Accounting versi 51. Landasan teorinya, akuntansi keuangan merupakan salah satu yang berhubungan dengan penyajian laporan keuangan kepada pihak yang bersangkutan seperti neraca, laba rugi, dan laporan arus kas kepada kreditur ataupun investor. Akuntansi menurut Fitria 2016, akuntansi memungkinkan adanya pelaksanaan perusahaan secara efisien dan efektif karena akuntansi merupakan suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi penting. Menurut Bahri 2016, siklus akuntansi adalah tahapan dari terjadinya transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan, maka akan siap untuk pencatatan berikutnya. Kegiatannya meliputi: pertama, pembuatan atau penerimaan bukti transaksi, dan kedua, pencatatan dalam jurnal buku harian, ketiga, pemindah bukuan ke dalam buku besar, keempat, pembuatan neraca saldo, kelima, pembuatan neraca lajur dan jurnal penyesuaian, keenam, penyusunan laporan keuangan, ketujuh, pembuatan jurnal penutup, kedelapan,
pembuatan neraca saldo penutup. Dan yang ke-9, pembuatan jurnal balik. Tahapan siklus akuntansi yaitu penjualan. Pertama, penjualan, kedua, buku besar, ketiga, neraca saldo, keempat, jurnal penyesuaian, kelima, laporan keuangan, dan keenam, laporan penutup. Tool aplikasi Zahir Accounting. Zahir Accounting adalah software akuntansi yang digunakan untuk membuat sebuah laporan keuangan. Mempunyai fasilitas yang integrasi yang berdaya asing tinggi, dilengkapi dengan analisa laporan keuangan berupa grafik dan analisa risiko keuangan yang berguna untuk keputusan manajemen perusahaan. Menurut Vivi Maria Ruswan, Insan Murahim, dan Tri Haryati 2019. Tinjauan kasus. Pengelolaan data keuangan yang digunakan secara manual seperti proses pencatatan transaksi yang masih menggunakan buku untuk pencatatan tertulis dan menggunakan sistem Microsoft Word 2007 dan Microsoft Excel 2007 sangat beresiko tinggi untuk kehilangan data, khususnya tidak efisien dalam penggunaan waktu juga dibandingkan dengan menggunakan software yang sudah terkomputerisasi pada bengkel cuci laundry. Pencatatan tool aplikasi. Yang pertama, setup awal, kedua, membuat data akun, ketiga, membuat data master, keempat, menginput saldo awal, kelima, menginput data transaksi, dan keenam, laporan. Untuk masuk ke Zahir, klik setting, masuk ke saldo awal untuk pembuatan saldo awal. Masuk ke saldo awal, klik saldo awal akun. Masukkan semua transaksi yang saldo awal manual, masukkan ke sini. Setelah masuk, hasilnya akan 0. Jika sudah 0, maka rekam. Masuk lagi ke setting untuk masuk ke saldo awal piutang, hutang, dan persediaan. Ulangi langkah seperti tadi untuk hutang dan piutang. Jika untuk persediaan, klik saldo persediaan, masukkan semua kode rekening, nama barang, gudang, jumlahnya berapa, stok awalnya berapa, dan harga pokoknya berapa. Setelah itu rekam. Lalu untuk laporan neraca, masuk ke menu laporan, masuk ke laporan keuangan, klik neraca saldo, masukkan bulannya sesuai dengan periode akuntansi manualnya. Setelah masuk, klik OK, maka akan muncul neraca saldo seperti gambar berikut. Ini untuk tutup bukunya ya.
untuk satu periode Maret 2020. Dan untuk kesimpulannya bahwa pada proses pengelolaan data akuntansi di toko tersebut sudah berjalan dengan baik. Hanya saja perlu adanya pengembangan terhadap pencatatan manual terhadap transaksi yang terkomputerisasi. Dengan menggunakan aplikasi Zahir Accounting versi 51 ini dapat menjadi alternatif dalam pencatatan masalah pada pengelolaan data. Dan untuk sarannya, untuk menyempurnakan dalam pengaplikasian Zahir Accounting versi 51 ini, sedikit memberikan beberapa saran dengan harapan bisa bermanfaat dan membuat pengelolaan data berjalan dengan sangat baik. Yang pertama yang saya berikan saran, berikan pelatihan yang cukup kepada pengguna sehingga akan lebih mudah dalam pengoptimalan programnya. Yang kedua, dalam penggunaan aplikasi diperlukan keahlian juga dalam pemakaian, terutama pemasukan data harus benar sesuai dengan ketentuan sehingga memperoleh hasil yang diharapkan.